Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firya Mustika Putri dari kelas 5F Teknik Informatika akan mempresentasikan buku petunjuk pengguna aplikasi Slim untuk member di kampus Universitas Ibnu Sina. Mata kuliah Sematik Web. Latar belakang masalah. Kemajuan teknologi mengakibatkan adanya perubahan dalam pengelolaan dan pelayanan pustakaan. Pada saat ini, mayoritas perpustakaan melakukan pengelola dan pelayanan pengguna sistem otomasi. Otomasi perpustakaan sangat penting untuk meningkatkan efisien kerja dan layanan di perpustakaan. Aplikasi untuk membangun sistem otomasi perpustakaan sudah banyak diciptakan oleh para pegiat perpustakaan. Salah satunya adalah Senayan Library Management System atau SLIMS. SLIMS adalah perangkat lunak yang banyak digunakan untuk membantu pengolahan bahan pustaka atau sebagai sistem otomasi pustakaan. SLIM merupakan perangkat lunak jenis sumber terbuka atau open source software yang dikembangkan secara berkelanjutan oleh Senayan Developer Community. Tujuan dan manfaat. Tujuan menganalisa kebutuhan untuk pengguna keanggotaan, mengimplementasikan aplikasi open source perpustakaan Slim bagi pengguna anggota. Manfaat yang pertama, memahami dan dibutuhkan sistem kedepannya sehingga dapat mempersiapkan sebelum mengkonfigurasi perangkat lunak. Yang kedua, aplikasi Slim dapat digunakan oleh siswa atau mahasiswa, guru atau dosen dan penjaga perpustakaan. Kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi yang direkomendasikan Windows, XMPP, singkatan dari Xcross atau support semua sistem operasi, Apache, MySQL, PHP, Perl. Yang ketiga, bahasa pemrograman PHP minimal versi 7.4. Yang keempat, DBMS MySQL. Yang kelima, browser yang direkomendasikan Chrome atau Firefox. Yang terakhir, text editor contohnya Notepad++. Kebutuhan perangkat keras yang pertama, cerita prosesor minimal Intel Pentium 4 dan di atasnya. Yang kedua, RAM disarankan 2 GB. Panduan login Slim. Berikut ini gambar tampilan activity login pengguna aplikasi Slim. Yang pertama itu ada start, tampil prompt login. Selanjutnya input username dan password, validasi username dan password, dan hak akses user berakhir. Selanjutnya panduan pengguna member di aplikasi Slim. Di sini ada yang pertama ID untuk masuk untuk pustakanya. Saya menggunakan pustaka 2. Berikut ini adalah tampilan aplikasi Slim Admin, staf pustaka yang sudah diberi akses masuk oleh pustakawan. Sebelum masuk, kita harus login terlebih dahulu sebagai otomasi perpustakaan. Nah, berikut adalah langkah-langkah dan tahapan pengguna aplikasi Slim pengguna keanggotaan perpustakaan. 1. Sub menu view member list. Nah, di sini ada member ID, member name, membership, email, last update. Daftar ini dilengkapi dengan fasilitas hapus, delete, dan sunting edit. Jika masa keanggotaan yang kadaluarsa, maka dapat memperpanjang dengan mengklik menu santing yang diwakili oleh ikon pena di samping ruas member ID atau klik 2 kali pada anggota yang bersangkutan. Nanti akan saya jelaskan di aplikasinya. Yang kedua, submenu Add New Member. Fasilitas untuk menambahkan data anggota baru ke dalam sistem Slim. Data anggota yang dimasukkan adalah yang pertama member ID, ID anggota, member name, nama lengkap anggota. Yang keduanya register date atau tanggal mendaftar, expire date, tanggal kadaluarsa secara baku, opsi auto setting dicenteng artinya masa keanggotaan akan dihitung sesuai tipe keanggotaan yang dipilih. Namun jika tanda centeng dihilangkan, maka tanggal kadaluarsa dapat ditentukan secara manual. Institution, nama institusi, nama kantor atau nama organisasi, membership type, tipe keanggotaan yang nanti didefinisikan dalam submenu member type, jenis kelamin, address, alamat rumah atau kantor, postal kode pos. Selanjutnya mail address bisa disamakan dengan luas alamatnya, phone number, nomor telepon,
Fak number, nomor fak, personal ID, number, nomor identitas yang tercantum dalam KTP, SIM, kitas, paspor, dan lain-lain. Notes, ruas, catatan yang dapat diisi untuk memberikan keterangan singkat tentang perpustakaan. Isi dari ruas ini sepatutnya hanya dilihat oleh pustakawan. Pending membership, jika ruas ini centang, maka anggota yang bersangkutan tidak akan dapat melakukan sirkulasi meskipun masih aktif. Hal ini dapat diterapkan sebagai sanksi pada anggota melanggar peraturan perpustakaan. Upload foto, unggah berkas foto anggota, email, masukkan alamat surau anggota, new paspor atau konfir new paspor, masukkan kata sandi untuk mengakses laman member area pada OPAC. Nggak bisa ya. Selanjutnya yang keempat, menu member card printing. Menu ini digunakan untuk mencetak kartu anggota. Pada mencetaknya sama dengan cara mencetak label atau barcode. Informasi yang ada dalam kartu anggota ini adalah satu member ID, member name, member type, barcode, foto jika ada, identitas perpustakaan pada isi sebaliknya. Kartu anggota juga dapat disetel ukurannya melalui tombol member card printing setting di sebelah tombol print member card for select data. Di sini ada juga nih, terus saya jelasin. Ini contoh pada Slim 9 bulan disediakan format kartu baru yaitu klasik. Jadi tersedia dua format kartu yang dapat digunakan oleh pengguna. Nah, nih ada sebelah kiri tampilan format kartu tema klasik ini yang baru dan ini tampilan format kartu lama. Seperti ini contohnya. Selanjutnya untuk merubah tampilan kartu anggota yang akan dicetak, silakan klik pada tombol member card print setting, kemudian pilih tema kartu yang diinginkan pada ruas template seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah nih. Ada nih. Yang pertama itu ada teks depan header 2, teks belakang header 2, lebar kotak, tingginya ada lagi nih ke bawah settingnya. Selanjutnya yang kelima, sub menu export data. Menu ini digunakan untuk mengambil data anggota pada pangkalan data Slim yang hasilnya adalah data dalam format CSV. Contoh keluaran CSV ada dari anggota adalah yang ini, susah nih. Teladan. Untuk melihat pola kolom yang digunakan pada data anggota di Slim dengan jelas, buka berkas CSV menggunakan aplikasi lembar sebar seperti Microsoft Excel atau LibreOffice Spreadsheet. Nah, selanjutnya yang keenam, submenu import data. Menu ini digunakan untuk mengambil data anggota dari luar aplikasi Slim. Format data yang diimpor adalah CSV. Kolom-kolom data yang akan diimpor harus sesuai seperti yang dicontohkan oleh hasil ekspor yang dibahas pada bab sebelumnya. Nah, selanjutnya kesimpulan. Dari semua aspek yang telah diterangkan dan sampai pada hasil konfigurasi aplikasi Slim untuk kampus Universitas Indonesia, ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi ini sangat berguna untuk sekolah, perguruan tinggi, dan umum untuk mengelola perpustakaan secara gratis. Dan fitur yang diberikan sangat baik sehingga siapapun bisa menggunakannya. Pemasangan aplikasi ini terbilang cukup mudah dari aplikasi perpustakaan yang lain karena perangkat lunak yang dibutuhkan sebelum memasang aplikasi ini sedikit. Nah, sekian presentasi dari saya. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Mohon maaf, saya akan menjelaskan Slim online-nya. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, silakan tentang materi yang disampaikan dengan Belia. Tunggu Pak, jelasin ini dulu nggak sih Pak? Jelasin yang pada membershipnya. Nih, sebelumnya saya sudah login.
Pada keanggotaan ada dan melihat daftar anggota, tambah anggota, tipe keanggotaan. Saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah daftar anggota. Berikut ini adalah ID atau anggota yang sudah saya tambahkan, ini contohnya. Ada di sini beberapa ya. Nah, untuk menambahkan anggota baru, kita bisa klik tambahkan anggota di sebelah kiri di bawah lihat daftar anggota. Di sini ada contohnya memasukkan ID anggota, tanggal lahir, angka sejak tanggal, berlaku, institusi, tipe keanggotaan, jenis kelamin, alamat, kode pos, alamat surel, nomor telepon, nomor pak, nomor identitas catatan, tunda keanggotaan, foto, surel, kata sandi baru, konfirmasi kata sandi baru. Nah, saya akan mencoba buka ini dulu. Sama ini juga bisa nih. Contohnya ini punya saya ya. Ini bisa disunting. Nih. Sama dengan membuat ID anggota baru, ini saya akan sunting ini. Masukkan terlebih dahulu, masukkan ID anggota, nama anggota, anggota sejak tanggal registrasi. Contohnya saya menggunakan ID anggota 12345 12. Nama anggotanya Filia, tanggal lahir, anggota sejak, masa berlakunya institusi Universitas Ibnu Sina, tipe keanggotaan standar, jenis kelamin perempuan, alamatnya Jalan Teguh Umar, kode pos 24555, alamat surat saya tidak masukkan email saya, nomor teleponnya saya masukkan, nomor pak saya tidak memasukkannya, nomor identitas 12415678, tunda keanggotaan tidak. Nih contoh saya yang foto yang sudah saya masukkan. Selanjutnya saya sudah memasukkan juga password. Nah, ini contohnya nih. Contoh untuk membuat ID baru. Kenapa nggak bisa lagi nih? Oke. Nah, ini contoh membuat anggota tadi seperti itu. Selanjutnya ada tipe keanggotaan. Tipe keanggotaan ini saya buat terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah standar untuk mahasiswa, sedangkan premium saya buat untuk guru atau dosen. Di sini ada juga perbedaan antara kedua tipe. Yang pertama itu premium. Perbedaannya adalah tipe keanggotaan premium. Perbedaannya pada jumlah peminjam. Saya membuat tipe premium, jumlah pinjamannya adalah 10. Lama pinjaman satu. Reservasi dimungkinkan. Jumlah reservasi 2. Masa keanggotaannya itu ada setahun. Kali perpanjangan pada tipe keanggotaan premium saya membuatnya kali perpanjangannya 2. Denda perharinya 10.000. Toleransi keterlambatannya itu ada 1 hari. Ini adalah pada tipe keanggotaan premium. Selanjutnya ini ada tipe keanggotaan standar. Di sini saya membuatnya untuk tipe keanggotaan standar, jumlah pinjamannya 2. Sedangkan yang para premium tadi kan 10. Saya ini untuk mahasiswa saya bikinnya 2. Lama peminjaman 2. Reservasi dimungkinkan. Jumlah reservasi 2. Masa keanggotaan 1 tahun. Kali perpanjang cuma 1. Kalau untuk mahasiswa saya bikinnya 1 kali untuk kali perpanjangannya. Denda per hari sama 10.000. Toleransi keterlambatan 1 hari untuk yang mahasiswa. Tipe keanggota ini digunakan untuk
membuat ID anggota. Contohnya saya membuat ID anggota untuk mahasiswa, saya menggunakan tipe keanggotaannya standar. Kalau saya bikinnya untuk dosen, saya membuatnya tipe keanggotaannya premium. Nah, selanjutnya ada pencetakan kartu anggota. Di sini sudah ada contoh kartu anggotanya ya. Contohnya tadi saya membuat ID anggota tadi Velia. Cara untuk mencetaknya, centeng dulu ini, tambahkan dalam antrian. Oke. Cetak kartu dari data terpilih. Oke, seperti ini. Nih, bisa langsung simpan ya kalau seandainya mau itu. Nih, seperti ini tampilan dari kartu pustakanya. Kalau kita mau merubah setelan cetak kartu anggota, klik pada setelan cetak kartu anggota. Di sini kita bisa memilih, contohnya memilih kelas, klasik, dan yang kartu lama. Nih, contohnya seperti ini. Nih. Di sini ada setting untuk mengatur tampilan kartunya. Yang pertama itu ada teks depan header. Saya mengisinya Universitas Inusina. Teks depan headernya Perpustakaan Universitas Inusina. Teks belakang headernya Universitas Inusina. Teks belakang satu lagi Perpustakaan Universitas Inusina. Lebar kotak ini sudah ditentukan dari aplikasinya. Ini juga udah ditentukan. Nah, untuk peraturannya ini kita bisa isi sendiri sesuai kemauan kita, sesuai panduannya lagi. Nah, selanjutnya ada warna ditentukan oleh aplikasi, ada kota, masukkan kota Batam, judulnya library manager, petugasnya siapa yang sebagai petugas member. Di sini saya membuat diri saya sendiri, Velia Mustika. ID petugasnya saya karena diberi akses masuk oleh administratornya Pustaka 2, saya membuatnya Pustaka 2. Gambar sisi belakang itu dari aplikasi. Nah, seperti ini. Kalau contohnya kita mau mengganti latar belakang, mengganti kartunya, tampilan kartu. Jaringan nggak mau. Oke. Kita bisa menggunakan ini. Sebelumnya ini belum saya isi sih. Udah. Untuk menggantinya tinggal klik yang ini. Nah, ini nggak mau. Kenapa nggak muncul? Untuk menggantinya kita klik yang kostuminasi. Oke. Coba lihat ini. Tampilannya. Oh gini sih, jaringan atau gimana? Kita kembali coba. Sorry, ini jaringan nih. Lagi nggak masalah kayak. Ke save lagi. Oh, salah di save. Mohon maaf ya. Saya juga nggak tahu nih kenapa tampilan kartu lamanya seperti ini. Selanjutnya ada ekspor data anggota. Ini contohnya untuk mengambil data
dan semua data yang kita ambil dan bisa diimpor langsung ke apa namanya, ke Microsoft Excel. Di sini saya bisa mencontohkannya ya. Contohnya. Saya karena saya nggak ada aplikasi Excel, jadi saya nggak bisa mencontohkannya. Yang ini adalah impor data anggota, sama seperti yang tadi, memasukkannya. Ini memasukkannya melalui yang pertama kan kita ekspor data anggota kan, langsung masuk ke itu, datanya langsung masuk ke Microsoft Excel. Nah, untuk kita impor datanya, kita mengambil data yang di Microsoft Excel yang tadi untuk memasukkannya. Sekian presentasi dari saya, penjelasan tentang penggunaan keanggotaan pada SLIM. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Ini gimana Pak? Nggak ada ya Pak? Halo? Gimana nih orangnya? Pak Budi? Ayo silakan, siapa yang mau bertanya tentang Itu presentasi udah aja nih Pak. Melia? Nggak ada kayaknya. Tutup aja ya Pak. Tutup aja ya Pak. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Atau tutup aja Pak. Nggak ada kayaknya tuh. Lagi Ya, ini kelompok kita semua. Kidi doang kelompok orang lain. Aja lah ya Pak ya. Terus masukin itunya juga pas di record.